Halo, apa kabar? Senang sekali bisa bertemu kembali. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman berbicara tentang bagaimana menjadi pribadi yang istimewa, pribadi yang menyenangkan, pribadi yang menarik, dan pribadi yang selalu dikenang oleh teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga, dan siapapun yang pernah mengenal kita. Nah, tentu saja menjadi pribadi yang istimewa ini tidak mudah. Dalam pergaulan, kita punya banyak teman dengan karakter yang bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang pintar, ada yang ya segala macam. Nah, mudah-mudahan kita bisa membangun diri kita menjadi pribadi yang menarik, yang selalu dikenang sebagai pribadi yang istimewa di hati sahabat-sahabat kita, di hati keluarga kita. Berikut caranya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menjadi pribadi yang istimewa tentu saja tidak bisa begitu saja. Kita harus terus berusaha memperbaiki sifat-sifat kita sehingga kita menjadi pribadi yang akan dikenang baik oleh orang lain. Coba kita lihat dulu. Dalam pergaulan biasanya apa yang membuat kita senang kepada seseorang? Pasti kita bilang perilakunya yang baik, kata-katanya yang baik, dan kalau kita ngomong sama dia enak gitu kan. Kan ada orang-orang tertentu yang kita mesti jaga-jaga. Aduh, nggak boleh sembarang ngomong nih. Karena kenapa? Orangnya gampang banget tersinggung. Kan nggak enak kita punya teman seperti itu. Kalau kita punya teman yang punya ruang toleransi, ruang pengertian yang luas, maka kita enak sekali bicara sama. Kita ngomong apa aja dia bisa terima dan dia asik aja menerimanya tanpa dia merasa tersinggung. Sehingga kita bebas mengatakan apa saja, bercerita apa saja, curhat apa saja kepada dia, dan dia dengan senang hati mau mendengarkan dan memberikan pandangan-pandangannya untuk kita menjadi bahagia gitu. Kan tidak semua orang bisa seperti itu. Nah, ada 4 hal di sini yang sudah saya siapkan untuk teman-teman untuk bisa jadi tips bagaimana kita menjadi pribadi yang istimewa. Yang pertama, kalau kita ingin tahu orang itu adalah pribadi yang istimewa, pribadi yang menyenangkan, pertama coba perhatikan wajahnya. Dari wajahnya di situ Anda bisa menemukan senyuman yang selalu tulus. Nah, kalau kita punya teman yang saat kita bertemu yang tampak di wajahnya pertama kali adalah senyumannya yang tulus. Kita ingat dia, kita selalu ingat wajahnya yang selalu tersenyum. Padahal teman kita itu bisa jadi punya persoalan-persoalan yang membuat dirinya juga sedih. Dia punya banyak problematika yang berat dalam hidupnya. Tapi dia menutupi semua itu. Karena dia bertemu dengan kita, dia tetap memberikan senyumannya yang terbaik. Meskipun harus menutupi segala persoalan-persoalan dirinya. Ini adalah salah satu contoh pribadi yang istimewa. Dia tetap memberikan wajahnya yang menampakkan wajahnya yang penuh kegembiraan saat bertemu kita. Padahal hatinya sangat sedih misalnya. Penuh dengan masalah. Tetap dia perhatikan wajahnya. Jadi begitu kita ingat dia bahwa yang kita ingat adalah luar biasa kawan saya itu. Kita nggak pernah lihat dia susah. Karena dalam keadaan apapun dia selalu menampakkan wajah yang penuh keceriaan. Wajah yang penuh senyuman yang tulus kepada kita. Itu yang pertama. Perhatikan wajahnya. Apa yang kedua? Dengarkan suaranya. Nah, kalau kita bertemu teman yang seperti ini, mereka adalah orang yang selalu berinisiatif untuk menyapa kita terlebih dahulu. Hei, apa kabar? Selalu memberikan salam kepada kita tanpa kita tunggu atau apa. Dia langsung berinisiatif untuk menyapa kita lebih dulu. Dan dalam setiap perkataannya selalu menunjukkan kita bisa merasakan bahwa dia ini respect sama kita. Dia menghormati kita. Dan bukan cuma kepada kita saja. Orang-orang seperti ini, dia selalu berbicara dengan sikap respect, menghormati kepada siapapun. Nah, kalau ada kawan kita yang berbicara, suaranya menunjukkan suara yang penuh respect, persahabatan, sikap hormat kepada siapapun, baik yang kepada yang lebih tua, lebih muda, orang yang status sosialnya tinggi, atau orang yang dianggap status sosialnya rendah, dia tetap baik,
tetap respect, tidak memandang orang dari statusnya. Semua orang diperlakukan baik. Dia berbicara selalu baik kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang menyakiti dia pun dia tetap membalasnya dengan kata-kata yang baik. Inilah ciri orang istimewa yang kedua. Saya ulangi, yang pertama adalah perhatikan wajahnya, penuh senyuman dalam keadaan apapun. Yang kedua, perhatikan suaranya, dengarkan suaranya. Suaranya selalu menunjukkan suara yang penuh respect. Suara yang selalu membuat kita senang kalau dengar suaranya saja kita udah senang gitu. Karena kita akan mendengarkan kata-kata yang selalu baik, kata-kata yang selalu menggembirakan, kata-kata yang selalu memotivasi, kata-kata yang selalu menyenangkan hati kita. Saat kita sedih dengar kata-kata, wah itu enak banget. Itu teman yang istimewa. Yang ketiga adalah tatap matanya. Ada apa di mata sahabat yang istimewa itu? Sahabat yang istimewa itu selalu menatap mata Anda saat Anda berbicara dengan penuh perhatian. Jadi kalau kita lagi bicara sama dia, dia selalu menatap wajah kita. Dia tidak mau disibukkan oleh HP. Mungkin nggak ada. Dia tidak disibukkan hal-hal yang lain. Dia tidak terpecah konsentrasinya, tapi dia selalu menatap wajah kita karena dia merasa sangat menghargai kita. Karena kita sedang berbicara sama dia, dia selalu menatap mata kita dengan penuh perhatian dan sikap respect. Jadi dia lebih menomorsatukan sahabatnya, temannya, urusan kepada manusia daripada kepada benda-benda. Meskipun di benda itu juga ada juga urusan manusia, tapi kan tetap dia menomorsatukan sahabat yang ada di hadapannya. Tatap matanya. Dan terakhir, perhatikan posisinya. Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang menyenangkan, pribadi yang menyenangkan, posisinya selalu ada di samping kita. Selalu ada di dekat kita untuk menolong, mensupport kita di saat kita susah maupun senang. Ada orang yang hanya ada di dekat kita saat kita senang, saat kita di posisi yang bagus, saat kita dihargai orang, saat kita hidup dengan kesenangan. Ada. Tapi saat kita susah, saat kita sedih, saat kita bermasalah, hilang orangnya. Kemana? Dan orang seperti apa itu? Pasti banyak kita mengalami hal seperti itu. Tapi pribadi yang istimewa adalah mereka yang selalu ada di dekat kita. Bahkan pada saat kita susah, pada saat kita bermasalah, mereka adalah orang pertama yang siap mensupport kita, menolong kita dengan keadaan dirinya yang mungkin saja juga lebih susah dari kita. Tapi mereka tetap ada di samping kita. Mereka siap membantu kita. Di saat mereka sendiri sebenarnya butuh bantuan juga, tapi mereka menyembunyikan hal itu. Dan mereka mendahulukan kita. Bayangkan, bukankah ini pribadi-pribadi yang sangat istimewa? Sekali lagi teman-teman, kalau kita ingin menjadi pribadi yang istimewa, kita ingat 4 hal ini. Inilah pribadi-pribadi istimewa. Inilah orang-orang yang akan selalu dikenang dengan sebagai pribadi yang penuh kebaikan. Orang-orang yang selalu didoakan. Setiap orang mengingat namanya. Selalu didoakan doa yang kebaikan. Inilah pribadi-pribadi istimewa dan mudah-mudahan kita semua termasuk pribadi yang istimewa ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam sesi motivasi berikutnya.